khutbahnya Abu Thalib ketika melawar Khadijah untuk Rasulullah SAW. Jadi pertama Abu Thalib mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ja'alana min zar'i Ibrahim wa dzurriyyati Ismail wa dhi'i ma'din wa unsura mudarrin wa ja'alana hadnata baitihi wa sawasa haramihi wa ja'alahu lana baitan mahjujan wa haraman aminan wa ja'alana hukkaman nas thumma akhi hadha Muhammad ibn Abdullah la yuzan bihi rajulun min Quraisy illa rajaha alaihi barran wa fadlan wa karaman wa aqlan wa majdan wa nablan wa in kana fil mali qala fa innal mala zillun zailun wa amrun hailun wa ariyatun mustarji'atun wa huwa wallahi ba'da hadha lahu naba'un 'azim wa khatrun jalil wa lahu fi Khadijah bint Khuwailid rughbatan wa laha fihi mithlu dhalik wa ma ahbabtum min as-sadaq fa 'alayya. Alhamdulillah alladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim wa zar'i Ismail. Alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim wa Ismail. Ya. Jadi alhamdulillah alladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim wa zar'i Ismail. Ya, segala puji bagi Allah yang mana Allah itu telah menjadikan kita ini dari keturunan Ibrahim. Ya, wa zar'i Ismail, dan tumbuh ya dari keturunan Ismail. Wa dhi'i Ma'ad, ya, dan juga dari keturunan Ma'ad. Wa unsura mudarrin, ya, dan dari keturunan Mudar. Wa ja'alana hadnata baitihi, dan Allah telah menjadikan kami, ya, keluarga kami ini, ya, Abi Thalib termasuk Nabi Muhammad, hadnata baitihi, yang menjaga rumahnya Allah, yaitu menjaga Ka'bah. Wa sawasa haramihi, dan juga yang menjaga tanah haram. Ya. Wa ja'alana baitan mahjujan, ya, dan telah menjadikan kami wa ja'alana baitan mahjujan wa haraman aminan. Ya, dan juga Allah telah menjadikan kami ini yang menjadikan tanah Mekah, rumah Allah itu menjadi tempat haji. Wa haraman aminan, tanah yang haram, tanah yang aman. Wa ja'alana hukkaman nas, wa ja'alana al-hukam 'alan nas, atau wa ja'alana hukkaman nas, dan Allah telah menjadikan kami, ya, keluarga Nabi Muhammad, Abi Thalib, ya, sebagai hakim atas manusia. Amma ba'du, ya, kemudian summa akhi hadha, ya, sesungguhnya anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah, adalah Nabi Muhammad bin Abdullah, mimman la yuzan bihi fatan min Quraisy, adalah seorang pemuda yang unggul, yang tidak bisa ditimbang dengan orang-orang Quraisy yang lain atau pemuda yang lainnya. Illa rajaha bihi syarafan wa nablan wa fadlan wa aqlan, ya, dalam kehormatannya, wa nablan wa fadlan wa aqlan, wa in kana fil mali qalla, dan apabila dan dia hanya memiliki sedikit harta, fa innal mala dhillun zail, bahwasanya sesungguhnya harta itu adalah bayang-bayang, dhillun zail, yang bakal lenyap, wa ariyatun mustarji'atun, wa Muhammadun qad araftum qarabatuhu, dan saudaraku Muhammad ini kalian semua telah tahu qarabatuhu, keluarganya, kerabatnya. Wa qad khotaba Khadijah bint Khuwailid, dan telah mengkhitbah, ya, melamar Khadijah bint Khuwailid. Wa badala laha minas sadaq ma ajaluhu ajiluhu kada wa huwa wallah ba'da hada lahu naba'un 'azim wa khatbun jalil. Jadi khutbah lengkapnya, alhamdulillahilladzi ja'alana min zar'i Ibrahim wa dzurriyyati Ismail wa dhi'i Ma'ad wa unsura mudar wa ja'alana hadnata baitihi wa sawasa haramihi wa ja'alahu lana baitan mahjujan wa haraman aminan wa ja'alana hukkaman nas. Summa akhi hadha, ya, kemudian sesungguhnya anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah,
La yuzanu bihi rajulun min Quraisy. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan pemuda Quraisy manapun. Illa rajaha alaihi barran wa fadlan, ya, wa karoman, dalam kemuliaannya, penghormatannya, kebaikannya, kejujurannya, wa aqlan, kecerdasannya, wa majdan, wa nablan, ya, semuanya keluhuran Kanjeng Nabi Muhammad nggak bisa dibandingkan dengan pemuda Quraisy manapun. Kebaikannya, ya, kemuliaannya. Wa in kana fil mali qalla, dan dia soal harta, benda, dia hanya sedikit yang dia punyai. Fa innal mala zillun za'il, bahwasanya sesungguhnya harta itu adalah bayangan yang bakal lenyap. Wa amrun ha'il wa 'ariyatun mustarji'atun wa huwa wallahi ba'da hadza lahu naba'un 'azim wa khatrun jalil wa lahu fi Khadijah bint Khuwailid raubatan wa laha fihi mislu dzalik wa ma ahbabtum minas sadaq fa alayya. Ya, segala puji bagi Allah yang menjadikan kita sebagai keturunan Nabi Ismail, sebagai anak cucu Ma'at, sebagai keturunan Mudhar, sebagai penjaga Baitullah, mengawal tanah haramnya. Yang tanah ini menjadi tempat ibadah haji yang suci, aman, menjadikan kita hakim bagi manusia. Ini adalah anak saudaraku Muhammad bin Abdullah. Jika ditimbang dengan laki-laki manapun juga, maka ia lebih berat dari mereka semuanya kebaikannya. Kebaikannya, keutamaannya, kemuliaannya, akalnya, kedermawanannya, kebijaksanaannya. Semua lebih bagus daripada kalau dibandingkan dengan yang lain-lain. Meskipun hartanya sedikit, ya, namun harta itu adalah bayang-bayang yang akan hilang dan sesuatu yang cepat perginya, serta merupakan pinjaman yang akan dikembalikan. Mustarji'atun. Ya, dia ini demi Allah telah ada kabar baik tentangnya, dan dia ini memiliki kedudukan yang mulia di tengah masyarakat. Ya, dia ini menyukai Khadijah binti Khuwailid, begitu juga sebaliknya. Khadijah tidak suka dengan dia. Dan mahar apa yang kalian sukai, saya yang akan menanggungnya. Ya, itu yang dikatakan oleh siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa? Pamannya Nabi dalam rangka melamar Khadijah. Ya. Jadi dia mengatakan selanjutnya, anak saudaraku ini adalah Muhammad. Dia adalah orang yang tidak bisa diukur. Seorang pemuda yang tidak bisa diukur dengan pemuda Quraisy manapun, kecuali dia itu mengungguli dalam segalanya. Kemuliaannya, keluhurannya, keutamaannya, akalnya. Ya. Kendati walaupun dia itu hanya memiliki harta yang sedikit, tetapi harta itu bayangan yang hilang, yang pasti hilang, dan pinjaman yang harus dikembalikan. Jadi harta itu bayangan yang hilang dan pinjaman yang harus dikembalikan. Ya. Muhammad itu, ya, semuanya para hadirin semuanya sudah tahu semuanya tentang dan sudah kenal semua tentang keluarganya. Jadi dia ini melamar Khadijah binti Khuwailid dan bersedia memberi mahar dari harta milikku ini. Jadi memberikan mahar dari harta milikku, itu kata Abu Thalib. Jadi harta yang digunakan mahar adalah hartanya, harta yang membiayai itu adalah siapa? Pamannya, itu Abu Thalib. Yang jumlahnya secara ditunda sekian, yang secara kontan sekian. Ya, di samping itu demi Allah, sungguh bakal menjadi berita penting dan peristiwa agung. Ya, itu tambahnya Abu Thalib. Akhirnya apa? Khutbah lamaran yang disampaikan Abu Thalib tersebut itu akhirnya dibalas dengan oleh siapa? Amr bin As'ad. Khutbah lamarannya Abu Thalib itu dibalas oleh Amr bin As'ad dengan sebuah perumpamaan. Kata Amr, ini adalah unta jantan yang tidak dipotong atau ditandai hidungnya. Ya, jadi dalam masyarakat Arab itu unta yang berketurunan baik itu hidungnya tidak dilukai. Ya. Unta tersebut juga diberi kebebasan mendekati unta betina manapun untuk melanjutkan keturunannya. Ya, sementara unta yang berasal dari keturunan yang tidak terpuji akan ditandai hidungnya. Ia dijauhkan dari unta betina agar tidak melahirkan keturunan yang buruk. Ya. Tapi dalam riwayat lain menyebutkan bahwa Waraqah binti Naufal itu juga menyambut khutbahnya Abu Thalib. Ya. Waraqah mengatakan apa? Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita sebagaimana yang Anda sebut-sebut. Ya. Kita adalah pemuka-pemuka masyarakat Arab dan pemimpin-pemimpinnya. Ya, saudara-saudara, wajar untuk kemuliaan itu. Keluarga besar pun tidak mengingkari keutamaan saudara-saudara. Tidak juga seorang pun bisa menampik kebanggaan dan kemuliaan saudara-saudara. Ya, kami senang menjalin hubungan dengan saudara-saudara dan menghubungkan diri dengan kemuliaan saudara-saudara. Maka bersaksilah atasku, wahai masyarakat Quraisy, bahwa sesungguhnya aku telah menikahkan
Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad putra Abdullah dengan mas kawin 400 dinar. Itu kata Waraqah bin Naufal. Ya, jadi setelah mendengar perkataan Waraqah, Abu Thalib mengatakan bahwa dirinya senang bila paman Sayyidina Khadijah, yaitu Amr bin Asad, juga ikut berkhutbah untuk menikahkan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah. Ya. Akhirnya bersaksilah atasku bahwa aku telah menikahkan Muhammad bin Abdullah dengan Khadijah binti Khuwailid, yaitu kata Amr bin Asad, yang disaksikan para pemuka Quraisy. Ya. Jadi dengan demikian maka Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah resmi menjadi suami istri. Ya, jelas ya. Jadi yang menikahkan Nabi Muhammad dengan Khadijah siapa? Pamannya, yaitu Abu Thalib. Ya. Dan mahar juga, yang memberikan mahar adalah dari harta Abu Thalib. Ya. Jadi dikatakan di situ Nabi Muhammad itu punya harta cuma sedikit, ya, tetapi dia punya kelebihan, ya, keluar biasaan, ya, kejujuran, kemuliaan, dan semuanya keindahan melekat pada diri Nabi Muhammad yang tidak bisa dibandingkan dengan pemuda-pemuda Quraisy, ya, manapun, nggak bisa dibandingkan dengan itu. Ya, artinya akhlak, sikap dan perilaku Kanjeng Nabi itu tidak bisa dinilai dengan harta apapun, dengan nilai apapun, ya. Jelas ya? Waraqah bin Naufal itu siapa? Pamannya Khadijah itu siapa tadi? Amr bin? Amr bin siapa? Asad. Kalau Waraqah bin Naufal itu siapa? Kan Waraqah juga mengikut Waraqah juga ikut ikut memberikan khutbah, ya. Siapa Waraqah itu? Jadi Waraqah itu seorang pendeta, ya. Jadi seorang imam Arab yang beragama Nasrani, ya, yang masih juga kerabat dengan Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad. Jadi Waraqah itu merupakan juga sepupu tertua Khadijah, yang dikenal memiliki perangai yang baik dan menjadi orang terpandang di suku Quraisy. Ya, jadi dia itu sebagai ahli kitab yang telah lama berkelana mempelajari kebesaran Tuhan dan nabinya. Jadi Waraqah itu menjadi orang pertama yang mengakui dan memastikan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya Waraqah. Ya, jelas sampai di sini ya. Nah, tidak selawase. Oke.